Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kita kembali berjumpa untuk tutorial matematika dengan materi lanjutan dari bagian pertama kemarin, yaitu barisan aritmetika. Nah, pada bagian kedua ini kita akan belajar cara menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika yang tentunya ya dengan realistis dan berpikir nyata. Nah, adik-adik sekalian, di layar ini kita sudah punya ayo bereksplorasi dengan mengambil contoh sebuah gedung pertunjukan seni yang di dalamnya terdapat susunan kursi. Nah, untuk baris pertama itu ada sebanyak 20 kursi. Nih, baris pertama 20 kursi. Kemudian baris kedua ada 24 kursi sampai dengan seterusnya baris kelima ada 36 kursi. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah kursi dari baris ke-15? Baik adik-adik sekalian, mari kita mencoba untuk mencari rumus suku ke N-nya dengan menggunakan konsep gedung pertunjukan ini, yaitu ayo bereksplorasi. Nah, adik-adik sekalian, pada pembahasan sebelumnya, untuk baris pertama, yaitu sebanyak 20 kursi, saya bisa tulis menjadi U1. U1 ini biasa juga dikenal dengan istilah nilai A. Untuk lebih memudahkan, A itu boleh disingkat menjadi awal. Nilai awal atau nilai pertama atau barisan pertama atau suku pertama yang kita dapatkan yaitu sebanyak 20. Kemudian U2 di sini diperoleh data sebanyak 24. Nah, dari pembahasan sebelumnya, maka diperoleh nilai beda adalah 24 dikurangi dengan 20 atau sama dengan 4. Sehingga U2 ini dapat juga saya tulis menjadi 20 ditambah dengan 4. Nah, kita lanjutkan masuk ke U3. U3 sama dengan 28. Ini dapat saya rubah menjadi 20 ditambah dengan 8 atau sama dengan 20 ditambah 4 ditambah dengan 4. Nah, dengan menggunakan sifat perkalian kita ganti 20 ditambah dalam kurung 2 dikali oleh 4. Ya. Nah, dengan cara yang sama, tentunya di sini pun saya bisa ganti menjadi 20 ditambah dalam kurung 1 kali 4. Nah, kita lanjutkan untuk U4. U4 sama dengan, nih, adik-adik sekalian, di sini diperoleh data sebanyak 32. Atau saya bisa tulis, ya, 32. Atau saya bisa tulis menjadi 20 ditambah 12. Nah, sama dengan 20 ditambah dalam kurung 12 ini kita jadikan perkalian, yaitu 3 dikali oleh 4. Dari konsep contoh 1, 2, U2, U3 dan U4 di sini menjadi perhatian kita adalah ketika dia U2 nanti 1 kali 4. Ini ada 1 kali 4 nih. Ketika dia U3 di sini 2 kali 4. Ketika dia U4 di sini adalah 3 kali 4. Kalau begitu, tentu kita bisa tulis U5, ya, U5 U5 sama dengan 20 ditambah dalam kurung 4 dikali dengan 4. Kalau kita kali kemudian kita jumlahkan dengan 20, kita akan peroleh nilai 36 sama dengan data. Nah, kembali ke pertanyaan kita, kalau begitu berapa dengan baris ke-15 atau U15? Tentu U15 di sini diperoleh sama dengan 20 ditambah dalam kurung 14 dikali oleh 4. Nah, sama dengan 20 ditambah oleh
14 kali 4 sama dengan 56, sehingga diperoleh jumlah kursi pada baris ke-15 adalah 76 kursi. Nah, adik sekalian, bagaimana kalau misalkan U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan U15 itu saya ganti dengan UN. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 15-nya saya ganti dengan N atau saya tulis UN. Nah, dengan cara yang sama tentu diperoleh seperti ini. UN adalah 20 ditambah, nah, ketika dia 15, di sini 14. Artinya 14 ini diperoleh dari 15 kurangi 1. 4 ini diperoleh dari 5 kurangi 1. Kalau begitu, karena di sini adalah N, maka di sini tentu N kurang 1 dikali 4. Nah, kita tahu 20 itu adalah U1. Atau biasa dikenal dengan istilah A. Saya ganti dengan A. Tambah N kurang 1 kali 4. 4 itu adalah nilai, nilai B. Berarti N kali kurangi 1 kali B. Sehingga diperolehlah rumus suku ke N. Suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Bagaimana anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian? Mudah kan untuk menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmetika? Nah, kalau kita sudah peroleh UN seperti ini, untuk suku keberapa pun tinggal kita ganti N, kita ganti A, dan kita ganti nilai B. Sebagai contoh, saya misalkan akan mencari U20. Barisan ke-20 tentu sama dengan A-nya adalah 20. Kita masukkan 20 ditambah N-nya tentu 20 kurangi 1 berarti 19. Dikali dengan 4. Kita tahu bahwa 19 kali 4 itu sama dengan 76, berarti 20 ditambah 76 sama dengan 96 kursi. Ya, mudah kan anak-anak sekalian, adik-adik sekalian? Nah, itu saja pertemuan kita pada bagian kedua ini. Nanti kita akan kembali lanjut pada bagian ketiga tentang deret aritmetika. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.